Pernikahan itu adalah suatu hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dianjurkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis, juga para imam ma'sumin alaihimussalam menganjurkan pernikahan. Dan bahkan banyak kecaman bagi orang yang dalam tanda kutip bahasa sekarangnya jomblo. Itu banyak peringatan. Di antaranya hadis yang mengatakan kebanyakan penduduk neraka adalah orang-orang yang tidak memiliki pasangan. Aktsaru ahlin nar al-uzzab. Karena itu didorong untuk menikah. Nah, dalam masalah pernikahan yang terlibat itu adalah pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kalau orang melihat dari sisi kacamata orang laki saja, maka orang tidak bisa memutuskan, tidak bisa menjadi hakim yang adil dalam memberikan keputusan. Begitu pula jika melihat dari kacamata perempuan saja, maka tidak bisa memberikan keputusan yang adil. Dalam kasus-kasus tertentu memang ada satu orang yang ingin maju ke depan, tapi pihak yang lain tidak mau maju ke depan. Ada kalanya laki-laki maju ke depan untuk meminang, tapi si perempuan memberikan syarat-syarat yang sulit untuk dipenuhi oleh laki-laki. Nah, harapan kita ini imbauan kepada muslimat, khususnya yang pengikut Ahlul Bait, muhibbat Ahlul Bait, cobalah kurangi tuntutan-tuntutan semacam itu. Kurangi tuntutan-tuntutan yang memberatkan calon suami. Sampaikan tuntutan yang masuk akal dan yang Allah ridhoi. Misal kalau perempuannya mengatakan begini, aku mau menikah dengan kamu dengan syarat kamu harus menjadi orang yang soleh, itu tuntutan yang benar. Aku tidak mau misalnya kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, itu tuntutan yang benar. Tapi kalau tuntutannya lebih dari itu, misalnya berhubungan dengan duniawi, maka jangan sampai itu ada, karena kalau sesuatu itu tidak dibangun dengan rasa untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah hal-hal yang tidak baik di kemudian hari. Ini dari sisi perempuan. Tapi begini juga, jangan sampai pihak laki-laki mempunyai harapan-harapan yang di atas standar, Misal begini ya, saya kasih contoh ya, walaupun sebenarnya nggak ada masalah secara syar'i. Ada seorang yang pendidikannya sangat rendah, dia tidak punya pendidikan yang tinggi. Misal lulus SD atau lulus SMP, dari keluarga yang pas-pasan, dari orang yang memiliki status sosial juga pas-pasan. Lalu kemudian dia berusaha untuk meminang anaknya seorang yang memiliki strata sosial yang tinggi, dari keluarga yang kaya, pendidikannya tinggi. Lalu kemudian orang laki-laki ini ketika meminta ditolak, kemudian dia istilahnya protes misalnya, sehingga kemudian menyalah-nyalahkan. Ini artinya begini, dia menempatkan dirinya bukan pada kondisi yang seandainya dia maju dia akan dipinang, akan diterima. Nah, maksudnya ketika memang orang menikah, orang yang punya status sosial yang rendah menikah dengan orang yang punya status sosial tinggi, nggak ada masalah dalam syariat, nggak ada masalah. Cuman pihak sananya kan juga nggak masalah kalau menolak, kalau tidak mau, karena masih mempertahankan aku tidak mau hidup dengan menikah dengan orang yang stratanya dengan aku terlalu jauh, timpangnya terlalu jauh. Tapi kalau orang standar saja, saya kira wajar dan gampang orang untuk bisa menemukan jodohnya. Intinya adalah mari kita bersama-sama, orang yang punya kemampuan mendorong orang-orang yang belum menikah untuk bisa menikah. Orang yang belum menikah kita dorong untuk menikah, dan usahakan mereka yang belum menikah bukan standar sih ya, idealisme atau kriteria-kriteria yang dia buat jangan terlalu tinggi nilainya, jangan terlalu berat, sehingga ketika terlalu berat maka dia tidak bisa untuk memenuhinya. Saya seringkali mengatakan begini kepada anak-anak gadis yang belum menikah dan usianya sudah di atas 20 misalnya. Saya katakan, ketika ada orang laki-laki yang datang kepadamu, meminta kamu, minang kamu, mau dengan kamu untuk menikah, jika dia orang yang baik secara agamanya, dia orang yang sholat, melaksanakan semua perintah Allah, walaupun secara ekonomi dia masih kurang pas-pasan, bismillah.
Allah menjamin in yakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Itu kalau urusannya masalah ekonomi. Kalau mereka miskin, Allah yang akan memberikan harta. Nggak usah khawatir masalah ini. Banyak orang yang sudah berpengalaman kok terbukti bahwasanya orang ketika menikah tidak punya apa-apa. Dengan pernikahan dia semakin terpacu untuk bekerja, semakin giat sehingga dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kemudian satu orang meminang ditolak dengan harapan akan mendapat orang yang lebih baik. Orang yang lebih baik kedua datang meminang lagi, diharapkan akan mendapatkan yang lebih baik lagi, ditolak yang kedua. Sampai kemudian tanpa terasa usianya sudah semakin bertambah, memasuki kepala 3 sampai hampir mendekati kepala 4. Akhirnya dalam tanda kutip, dalam bahasa masyarakat kita, menjadi misalnya perawan tua. Gara-gara apa? Bisa jadi gara-gara masalah dia sendiri yang menolak atau orang tuanya yang memiliki kriteria-kriteria yang terlalu ideal. Ideal dalam tanda kutip ya, yang terlalu ideal, terlalu tinggi nilainya. Tolong hal-hal semacam itu diturunkan. Jadikan standar kita adalah standar apa yang Allah ridhoi. Kekerasan hati untuk mempertahankan kriteria-kriteria semacam ini tidak akan ada ujungnya. Ketahuilah bahwa suami ideal atau istri ideal yang ada di dalam hayalan kita, di sinetron pun tidak mungkin kita akan temukan. Apalagi di alam nyata. Ketika kita melihat diri kita banyak kekurangan, pastilah pasangan yang akan kita dapatkan banyak kekurangan juga. Pasti itu. Tidak mungkin akan mendapatkan sempurna. Nah, karena dia punya kekurangan dan kita juga punya kekurangan, lalu kita berharap dia memahami kekurangan kita, maka kita juga harus memahami kekurangan dia. Inilah yang namanya keluarga, membangun rumah tangga, saling menyempurnakan. Bukan kemudian mengungkit-ungkit kekurangan pihak lain. Standar diturunkan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala yang akan membukakan jalan bagi pernikahan anak-anak muda kita, insya Allah.